Halo, Halo Halo, Vanessa Kak. dan Kak. Iel, ini selamat malam karena kita record-nya malam, mereka Iya. nanti menontonnya besok besok pagi atau besok siang kayak gitu ya. Oke, Vanessa dan Iel, terima kasih sebelumnya sudah mau, saya invite dalam, Zoom ini untuk sharing-sharing pengalaman ya, pengalaman, kalian ketika awal masuk PTN, saat di PTN dan hingga sekarang. Nah, untuk itu karena mungkin sempat ketemu kali ya waktu kalian kelas 3 mereka kelas 1 mungkin ya? Atau tidak sempat ya? Saya lupa yang kelas 3 sekarang. Jadi mungkin perkenalan diri dulu kali ya? Oke, sekarang Oke, mulai Kak. dari Vanessa dulu, nanti baru ke Yel, kayak gitu ya? Oke, silakan Vanessa perkenalan diri dulu, lulus Thomas tahun berapa, waktu sekolah jurusan apa, terus, dan sekarang kuliah di mana jurusan apa? Sama juga nanti pertanyaan dengan IEL ya, seperti itu. Silakan Vanessa. Oke, Pak. Halo semua, nama saya Vanessa Amarta, lulusan Thomas tahun 2019. Waktu di SMA Thomas saya jurusan IPA dan sekarang ngambil farmasi di Universitas Indonesia. Baik, terima kasih Oke. Vanessa. Sekarang ke IEL. Silakan IEL. Halo teman-teman semua, selamat, menjalani hari-hari aktivitas kalian. Nama aku Iyel, aku sama kayak Vanessa, lulusan tahun 2019. Aku dulu itu jurusan IPS, dan sekarang aku itu ada jadi mahasiswa hubungan internasional di Universitas Brawijaya. Oke, terima kasih, IEL. Perlu diketahui juga ya teman-teman, bukannya membedakan, tapi, jalur masuk, Vanessa dengan IEL itu yang IEL itu melalui jalur undangan dan Vanessa melalui jalur SBMPTN ya, betul ya? Seperti itu ya? Iya. Jadi sebelumnya di materi Ya. sebelumnya baru mereka saya jelaskan sedikit tentang hal itu, IEL dan, Vanessa. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja, jadi jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu, "Wah ini kayak webinar atau apa," gitu, jangan. Oke. Nah sekarang saya pengen tahu dong, dan mungkin, adik-adik kelas kalian juga pengen tahu, eee, coba dong tolong ceritakan pengalaman masuk PTN, lewat jalur mana, tadi saya udah jelasin ya. Terus kenapa sih milih PTN tersebut? Apa alasannya memilih PTN tersebut? Misalnya kan kalau dulu kan ada pilihan pertama, ada pilihan kedua ya. Nah, kenapa sih milih PTN kalau Vanessa di UI, kalau IEL di Brawijaya Malang? Kenapa sih? Alasannya apa gitu? Silakan mulai dari Vanessa dulu. Kalau saya sendiri masuk PTN lewat jalur SBMPTN, ya yang jelas sih karena nggak keterima di SNMPTN, karena peluang SNMPTN itu kan kecil dan nggak tahu. Kenapa milih farmasi UI? Karena emang pertama tertarik di dunia farmasi dan kalau kenapa UI-nya karena farmasi itu masih jarang ada di swasta dan kebetulan negeri yang paling dekat sama tempat saya tinggal kan Tangerang tuh ya Universitas Indonesia, terus juga harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan swasta. Oke, terima kasih Vanessa atas sharing-nya ya. Jadi Vanessa itu, masuk melalui jalur SBMPTN sebenarnya bisa juga ya, tapi memang mungkin, pesaingnya ya, dari pesaingnya, dari kompetitornya mungkin lebih banyak. Kalau Ya, kita tahu sendiri ya, SNMPTN tuh jalur undangan di UI itu luar biasa ya animonya ya. Jadi sempit. Vanessa, menekankan bahwa memang farmasi yang terdekat itu kalau di PTN itu adalah, di UI dan yang kedua dari sudut pandang, biaya ya biaya jauh lebih Ya, murah ya. ya dibandingkan PTS. Oke, terima kasih Vanessa. Lalu silakan untuk IEL, sharing-nya IEL. Oke, kalau aku karena masuknya lebih awal lewat SNMPTN, sebenarnya kenapa pilih, apa ya, kenapa pilih Brawijaya, karena pengen jauh aja, pengen suasana yang baru, gitu. Karena bosen gitu kalau misalnya awalnya sempat kepikiran pengen kayak ngambil UI atau ngambil ITB, cuman ngerasa kayak, aduh kurang jauh. Terus kalau misalnya swasta ngerasanya
pasti teman-teman dan lingkungannya itu-itu karena ternyata terbukti dengan teman-teman yang sekarang pun kayak gitu, ketemunya sama dia lagi. Sementara saya pengen, masuk Brawijaya itu di Malang karena Malang itu kan kota kecil ya, pertama itu dan, mereka tuh rata-rata buat pendatangnya tuh kayak, lebih banyak daripada orang-orang di Malang sendiri. Jadi kayak saya pengen lebih men-challenge diri saya aja sih buat masuk ke Brawijaya karena ya itu, jauh dari orang tua pengen men-challenge diri apakah bisa mandiri atau enggak. Kenapa yang kedua, kenapa saya pilih hubungan internasional. Jadi jurusan saya, karena emang dari apa ya, dari dulu banget saya sebenarnya nyari-nyari jurusan yang saya bener-bener pengen tekunin tuh apa. Sampai dulu pas, visit kampus segala macem tuh, itu tuh sebenarnya udah kepikiran tuh, oh awalnya mau masuk Ilkom segala macam bla 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 bla. Cuma saya pengen cari jurusan yang bener-bener saya pengenin tuh apa sih, dan akhirnya saya, keluar sama hubungan internasional karena mempelajari semua hal yang berhubungan dengan diplomatik dan hubungan-hubungan dengan negara lain dan itu mencakup apa yang saya mau, gitu. Oke, terima kasih Iel. Berarti bisa saya simpulkan, bahwa, eee, Vanessa dengan Iel itu mengambil jurusan memang sesuai dengan apa yang diharapkan ya, apa yang minatkan betul-betul ya. Meskipun sebelumnya juga tentunya ya melalui eksplorasi, pencarian, kira-kira saya yang cocok apa, jurusan apa jurusan apa jurusan apa, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Wah, kalau di Malang tuh yang paling enak apa, apel Malang, bakso presiden, wah itu Waduh, jos ya. makan nih. Murah banget. Iya, itu yang apa, yang menjadi khas di sana ya. Nah, kalau boleh tahu kalau kan juga sama ya, berarti kalau kalau, Vanessa apakah ngekos juga di Depok atau pulang pergi Tangerang, Depok? Iya, ngekos, Pak. Ngekos Kalau ya? pulang pergi takutnya nggak sanggup kan bakal ada praktikum dan kadang tuh sampai malam kan, sampai jam 8. Jadi lebih baik ngekos sih. Tapi untuk Oke. sekarang karena ada corona, jadi saya sementara PJJ. PJJ, oke. Sama, PJJ. saya juga lagi PJJ kok saya. Mantap. Nah, kalau SMA udah PJJ. Eh, kalau Iyel berarti di sana di asramanya kah atau, cari kos sendiri kalau di sana, di Malang? Kalau saya untuk tahun pertama tinggal di rumah om saya, di Pade. Mhm. Terus rencananya itu tahun kedua baru pengen ngekos dan udah sempet cari-cari kosan, tapi karena terhalang corona, bener-bener pas mau pindahan jadinya nggak jadi. Udah terlanjur mau online kan, segala Mmm. macam nanti sampai semester 3 jadi ya udah nggak jadi. Iya, betul. Memang ya, kalau di Jogja pun itu kampus-kampus juga sampai dengan semester ini, semester 3 ini, itu sampai dengan paling tidak PTS tuh juga, online ya, kampus-kampus di Jogja juga, paling cepat nanti Oktober baru masuk, itu pun harus, dievaluasi apakah masih memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan, ya full 1 semester ini, online gitu ya. Meskipun lebih melelahkan ya sebenarnya ya. Tapi tetap optimis. Oke, next. Nah, terus, eee, waktu pertama kali gitu ya, tahu, misalnya kan IEL dulu kan jalur SNMPTN ya, otomatis yang pertama kali tahu infonya keterima di PTN kan IEL dulu, baru nanti Vanessa kan yang jalur SBMPTN. Nah, sekarang saya balik nih dari IEL dulu. Pertama kali tahu keterima di SNMPTN atau di PTN dan, di Brawijaya Malang, itu perasaannya gimana sih? Lalu respon orang tua gimana ketika tahu, bahwa, Yel dan Vanessa nanti tuh keterima di PTN, seperti itu. Kira-kira gimana sih perasaannya waktu itu? Perasaannya waktu itu, awal-awalnya nih ya, saya tarik undur pas sebelum pengumuman, SNM. Awalnya tuh ngerasanya kayak, ya udahlah berserah aja sama Tuhan, karena saya tahu saingan saya di
sekolah dan di luar sekolah itu sangat-sangat besar banget gitu. Terus dan waktu pengumuman hari H itu kan sebenarnya jam pengumumannya itu dimajuin kan ke jam 12, terus abis itu ada isu kalau misalnya subuh itu bisa dibuka dan rata-rata kalau misalnya saya lihat itu kayak merah, merah semua nggak ada yang hijau gitu. Terus dan saya waktu itu ingat di hari Jumat itu kita semua anak kelas 12 lagi pada rekoleksi mau UN. Itu bener-bener saya waktu itu sama teman saya, GP, segala macam, yang lainnya, itu udah diledekin karena mereka tahu cadangan saya kalau misalnya nggak masuk PTN, saya langsung masuk ke BINUS. Terus habis itu diledekin, UB ya Yel, Universitas Bina Nusantara, digituin. Jadi kan, aduh, gimana ya, takut tapi ya udah dibawa senang aja karena ya kita tahu banyak yang pengen masuk negeri, jatuhnya karena banyak berharap, jadinya stres segala macam kan. Tapi di situ kayak saya berusaha menenangkan diri. Terus habis itu teman-teman di sekitar kayak, udah buka belum? Ternyata mereka udah pada buka tapi nggak keterima. Ya saya makin takut, cuman di situ saya lebih kayak berserah sama Tuhan deh segala macam. Karena saya anaknya waktu menjalani proses SNM ini, apply SNM, saya benar-benar udah sebenarnya sama Tuhan. Jadinya lebih tenang segala macam. Pas pengumuman itu benar-benar rasanya lega banget, terbayar banget. Orang tua kaget, kenapa anaknya nangis-nangis di kamar teriak-teriak. Terus ya udah gitu sih. Untungnya orang tua mendukung dan karena dari awal juga udah diinfoin ya maunya kemana, milih jurusannya apa, dan itu semuanya udah dikonsultasiin dulu sama orang tua. Jadi otomatis orang tua pas mendengar kabar itu bahagia sih gitu. Oke, seneng banget ya. Dari IEL, dari papa mama juga ibaratnya sinkron, jadi sama-sama saling happy ya untuk dengar kabar itu. Gitu ya. Oke, dari Vanessa gimana? Vanessa. Nah, kalau iya kan keterima. Kalau saya nggak keterima, saya bukanya juga subuh-subuh dan merah, ya ampun. Itu saya sebenarnya kecewa, tapi nggak kaget karena saya waktu ngedaftar itu saya lupa masukin sertif. Terus yang kedua, SNM jalurnya sempit. Ingat gak Pak? Saya sampai ngechat Bapak kalau saya lupa masukin sertif. Betul. Nah, Dan itu buat sudah di close ya waktu itu ya. Iya, yang mau SNM jangan sampai lupa masukin sertif, itu cek ulang. Nah, terus tapi pas SBM ke pengumuman keterima itu seneng banget sih pastinya karena perjuangan 1 tahun ngeles, belajar, ngerjain soal itu jadi nggak sia-sia. Dan untuk dukungan orang tua sendiri, orang tua sangat ngedukung, tiap minggu nganterin saya ngeles karena cukup jauh ke Jakarta dan udah mau ngebiayain ngeles. Dan terima kasih banyak juga buat guru-guru Thomas karena guru-guru Thomas juga ngedukung banget waktu itu, sempat ngasih izin saya bolos sekolah, bukan bolos sih, izin sekolah buat daftar SIMAK dan SBMPTN. Terus juga guru Thomas tuh sebenarnya termasuk terbuka buat bantu kita dalam ngejawab soal gitu. Jadi kalau misalnya ada soal yang nggak ngerti bisa ditanya ke ibu. Waktu itu saya dibantu Bu Rian, Bu Putri juga sama itu guru matematika Pak Decan dan lain-lain. Pokoknya bantu banyak deh. Oke. Terus tadi ya tanggapan orang tua kalau Vanessa tadi ada gimana? Happy atau gimana tadi tanggapan orang tua? Pastinya happy karena dengan saya masuk negeri berarti udah aman lah. 1 tahun ini terjamin bahwa saya bakal kuliah dan gak bakal gap year. Karena emang udah rencana kalau misalkan sampai nggak keterima saya bakalan gap year. Oh iya ya, nunggu tahun jadi, lagi ya. Iya, jadi udah aman lah tahun ini saya bakal kuliah. Oke. Apalagi UI ya, Nes. Iya, deg-degan. Iya. Itu angkatannya kalian itu siapa ya? Pedro ya yang SBM. Pedro masuk UI. Ya, terus yang SBM siapa lagi? Siapa? Alvin sama Fernando Go. Oh, Fernando Go. Iya, Fernando Go. Terus kalau yang jalur mandirinya Alvin Filipi ya.
Jadi ada Ya. 4 ya, ada 4 di sana ya. Nah, sayang banget ya tahun ini adik kelas kalian persis di bawah kalian itu, nggak ada yang masuk UI, tapi larinya ke UGM. Ya, UGM yes, banyak. Oh ya. betul. Ada 2 orang UGM, itu Teknik nuklir yes, saya lihat ya. yes, Saya tadi lihat ada yang betul. teknik nuklir, keren banget. Keren, keren. Itu saya Teknik nggak nyangka nuklir. juga sih. Waktu itu dia konsul ke saya kan, jadi, saya memang pengen masuk teknik nuklir, Pak. Saya bilang, "Wah, yang bener kamu," dia bilang, "luar biasa loh itu masuk teknik nuklir," dia bilang, "nanti kamu lulus jangan sampai direkrut Korea Utara loh nanti lo." Kayak Tapi gitu ya. Heeh. dari segi SNM juga bagus sih, Pak. Bahkan ada Iya, yang terima kedokteran kan. Ada kedokteran. Banyak peningkatan tuh. 4 Yes, orang, 4 keren. Ya, orang, betul. kedokteran. Ya, naik Wow. 2. Dan adil banget. Dua dari IPA, 2 dari IPS, dan satu itu dua-duanya IPS di tempatnya IEL di Brawijaya Malang. Oh, Satu jurusan wah. yaitu Puji Tuhan, satu iya, adik kelas, Ada ha teman. yes, ada betul. tingkat. Sat Si Ah, Agnes. ya, Agnes Priscilla Senjaya itu hubungan internasional, satu lagi ilmu hukum YEL di Brawijaya juga gitu. Jadi nanti ada temen tuh IEL di Saya, sana. Pak. Kayak gitu. Oke. Anda. Yoi, jadi rame lah IEL nanti di sana ada temen 3, jadi 2 orang kan, nambah 2 orang, kayak gitu. Oke, yang SBMPTN di Brawijaya juga ada satu, itu, iya hubungan internasional juga tapi cowok, namanya Stanislaus Iya, Aditya, itu. Wah, jadi iya tadi banyak nih, saya ya anak Thomas, nyebar di mana-mana. lihat di Oke, pengumuman. baik. Mmm, Terus kan gini nih, kan ini kan udah, eee, mau masuk semester 3 ya berarti ya? iya, Pak. Mau masuk Semester semester 3. 3. Nah, berarti kan sudah 2 semester dilalui. Nah, pengalaman teman-teman tuh, ketika kuliah di PTN, itu gimana sih? Misalnya, lingkungannya kah? Lalu misalnya, sistem pembelajarannya kah? Apakah, misalnya sesuai ekspektasi kah? Atau di luar ekspektasi teman-teman? Misalnya di ekspektasi awalnya, nanti idealnya begini begini begini, ternyata di luar ekspektasi. Nah, teman-teman gimana sih, sistem perkuliahan atau metode perkuliahan dan lingkungan perkuliahan di tempat teman-teman, belajar berproses sekarang? Oke, mulai dari Vanessa dulu ya. Silakan Vanessa. Kalau sesuai ekspektasi atau enggak, sesuai ekspektasi sih. Karena emang udah membayangkan dunia perkuliahan itu semandiri itu. Kalau apa yang berbeda di PTN sendiri, yang jelas karena mahasiswanya banyak. Kayak kalau di angkatan saya sendiri kan, satu angkatan tuh ada 160-an yang dibagi ke 3 kelas. Jadi satu kelas dapat kayak 60 orang lah kalau kelas saya. Nah, jadi dosennya itu kayak megangnya kan banyak banget mahasiswanya. Jadi kayak kita nggak bisa berharap dosennya itu ngajarin dan merhatiin satu-satu mahasiswanya. Jadi kita yang harus aktif nanya ke dosen atau nanya ke temen yang udah ngerti. Tapi kalau saya sendiri sih milih pilihan kedua karena dosennya sendiri udah sibuk, jadi agak sungkan kalau nanya ke dosennya langsung. Dan harus aktif nyari di internet, YouTube, semua materi pembelajaran, karena nggak semuanya itu ada di buku. Dan yang beda dari SMA sendiri tuh, kita bukan guru yang nyamperin kita, tapi kita yang nyamperin dosen, mulai dari kelas, tugas, sampai absensi yang udah nggak dikejar-kejar lagi. Itu aja sih. Iya ya, Kalau jadi sisanya tuh lumayan mirip-mirip SMA lah, cuman bedanya di sana mhm, kita bisa milih mau mata kuliahnya apa. oke. Iya ya, jadi, ya so-so lah ya, misalnya dibandingkan dengan SMA, berarti masih sesuai ekspektasi ya bagi Vanessa Masih ya. masih bisa. Oke. Oke. Menurut Iyal bagaimana kalau di, Brawijaya Malang? Kalau selama 2 semester ini sih lancar sih, dilihat dari kalau segi akademis, IPK aman, dan teman-teman lingkungan juga mendukung. Itu kenapa saya bisa ada perasaan kayak nyaman, segala macam, apa ya, ambience belajarnya tuh enak gitu, itu karena ya kita harus, balik lagi sih enak
enak gak enaknya itu tergantung kita. Karena kuliah itu kan bebas ya, lebih ya udah nggak terstruktur lah istilahnya kita yang mencari sendiri. Karena benar kata Vanessa tadi, dosen itu rata-rata kalau bukannya nakutin, tapi Hmm. selama 2 semester ini saya berjalan kayak mereka tuh ngasih banyak PDF buku Hmm. dan, setiap pertemuan kita harus baca 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 dan ya udah mereka akan ngasih materi kalau misalnya kita ada yang nanya gitu. Jadi Iya, iya, jadi tuh bener mereka bener. nggak bakalan ngasih materi kalau misalnya kita nggak ada yang nanya. Iya. Karena Bener banget. waktu itu aku pernah ditinggal sama dosen di kelas karena sekelas nggak ada yang mau nanya. Dan itu sumpah itu masih semester 1, saya inget banget, itu Iya. tuh langsung yang kayak shock gitu. Karena, "Hah, emang kita harusnya kayak kayak ngapain di kelas?" Segala macam. Padahal kita udah diskusi gitu, tapi kayak dosen merasa kayak, "Ih, kalian baca nggak sih yang di buku itu?" Maksudnya mereka tuh kayak baru mau ngasih info kalau misalnya kitanya udah aktif duluan sih. Jadi rata-rata kalau di dosen jurusan aku itu kayak gitu. Lebih apa ya, lebih pengen anaknya yang aktif dan menciptakan suasana diskusi di kelas gitu loh. Jadi harus banyak speak up gitu. Iya ya, Terus apalagi base-nya IEL kan komunikasi ya, jadi betul-betul harus communicate-nya tuh betul-betul harus ya saling saling ya, sinkronus bahasanya kalau apalagi kan gue. tujuannya HI kan sebenarnya ya apa sih, stereotype kali ya. Mm-mm. Dibilangnya HI itu kan, "Oh mau jadi diplomat ya, Iya mau kerja betul. di kedutaan," segala macam. Sebenarnya Mau jadi enggak, dubes. luas banget iya kan? Makanya, apa ya, kayak dosen-dosen lebih mengutamakan harus banyak speak up karena kita harus bisa berdiplomasi. Karena dari situ kita bisa belajar, apa ya, cara menyampaikan sesuatu dengan proper gitu. Yes, betul. Gitu. Cara menyampaikannya ada dasarnya ya. Jadi ketika berbicara, kalau di kuliah tuh bedanya begitu banget. Mungkin kalau dulu di SMA Iya, mungkin kita speak itu mungkin karena mungkin ya ada keterpaksaan kayak gitu ya, mungkin ada keterpaksaan. Tapi kalau di kuliah itu dituntut dan ketika dituntut eh, cara berpikir, cara berpendapat itu harus sinkron satu sama lain ya dan semuanya harus ada dasarnya kayak gitu ya. Saya juga kuliah iya, tuh eh ketika kuliah kita beda dengan apa ya eh bidang kita sebelumnya gitu. Ketika kuliah dapat misalnya mata kuliah keuangan, disuruh mengaudit laporan keuangan dan itu tidak dijelaskan dulu gimana gitu. Wah, itu gimana ya? Wah, sampai kebingungan sendiri. Akhirnya ya memang tuntutannya harus mandiri karena ya pendidikannya udah bukan pendidikan remaja lagi tapi sudah menuju dewasa awal kan. Kalau di kuliah kan kayak gitu. Jadi betul-betul tuntut mandiri, betul-betul dituntut eksplorasi. Ya sumber itu nggak cuma dari buku, sumber itu banyak. Ya kan sumber itu bisa bentuknya yang fisik misalnya misalnya internet segala macam, bisa juga sumber itu adalah orang lain yang sudah berpengalaman di bidang itu kan salah satu sumber juga kan. Oke, kayak gitu ya. Wah, luar biasa nih, pasti IP-nya keren-keren ini nih semua nih. Mantul. Waduh, aman Pak, aman. Oke, aman sih Kak, yang aman. penting gitu. Betul Aman. betul. Oke. Nah, eh nah ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman adik kelas kalian. Mereka tuh pengen tahu, kalau boleh tahu ya, tapi kalau kalian nggak mau share nggak apa-apa. Dari sisi biaya, kan kalau di universitas negeri itu kan namanya UKT ya, uang kuliah tetap ya, betul Iya, kan? oh, iya, Nah, tunggal. uang kuliah tunggal ya, Kalau uang yang kuliah tunggal, tunggal. Oh, ya, Oke, tunggal. aku oke, juga tunggal. tunggal. Ada yang namanya uang kuliah tetap, jadi flat seperti itu ya. Nah, Oh. kalau di tempat kalian, nanti mulai dari Vanessa lagi dulu, eee, kayak di UI itu untuk jurusan farmasi, UKT-nya itu, berapa sih kalau boleh tahu per semester? Nanti juga IEL, eee, kalau boleh tahu di, Hubungan Internasional Brawijaya Malang, UKT-nya berapa sih satu semester? Ataukah apakah juga ada tambahan-tambahan biaya lain, misalnya biaya X, biaya Y, dan seterusnya? Oke. Silakan, Vanessa, boleh.
Oh, kalau di UI sendiri UKT ya, uang kuliah tunggal. Jadi udah bayarnya itu aja, nggak usah bayar SKS lagi. Itu ada dua pilihan, ada yang BOPB, ada yang BOPP. Kalau yang BOPB itu berkeadilan, kalau yang P itu pilihan. Jadi sesuai namanya, kalau yang berkeadilan itu lebih murah daripada yang pilihan. Nah, tapi BOPB ini yang berkeadilan ini boleh diambilnya cuma sama anak yang masuk jalur reguler. Jadi kalau yang paralel cuma boleh yang pilihan. Kalau reguler sendiri alias BOPB, kalau BOPB sendiri itu range-nya dari 0 sampai 7,5 juta. Kalau yang tahun saya kemarin ya, dan nggak ada uang pangkal waktu itu. Betul. Dan kebetulan saya milih yang 7,5 juta karena dari segi persyaratan makin ke bawah, itu makin sulit persyaratannya, butuh melampirin surat gaji, Makin surat banyak ya. iya, makin banyak suratnya yang butuh dilampirin dan harus ada keterangan RT RW, surat tidak mampu dan lain-lain kalau udah sampai yang terutama yang RP 0. Tapi kalau yang pilihan itu udah nggak ada syarat, itu kalau di jurusan saya sendiri kemarin mulai dari 10 juta sampai paling tinggi saya lupa antara 20 atau 40 saya lupa. Tapi itu paling rendahnya 10 juta dan kamu bisa pilih 10 juta langsung gitu. Tanpa ada persyaratan apapun. Iya, iya. Oke. Kalau dulu si Pedro pernah share, itu ada perbedaan juga ya, kalau nggak salah di UI itu antara rumpun sains, Yang teknologi dengan rumpun sosial ya, oh, beda ya. ada, Beda ya. beda. Oke, iya, iya. Rumpun sains cenderung lebih tinggi Lebih setahu aku mahal. karena ada praktikumnya dan Betul. lain-lain. Iya, oke, oke. Oke, terima kasih Vanessa. Kalau dari IEL di Brawijaya Malang, itu bagaimana IEL? Kalau di UB terutama jurusan aku itu terbagi jadi tujuh golongan. Golongan 1, 2, 3 itu golongan 7, 8, 4, 5, 6, 7 itu termasuknya yang normal. Jadi aku itu pas awal masuk itu kita kan kayak ngisi-ngisi data lagi. Terus di situ kita ngasih tahu gaji orang tua berapa, pengeluaran per bulan dan per tahunnya keluarga berapa, segala macam, beban tanggungannya berapa. Terus ini sih Pak, kayak buat sama kayak Vanessa, makin ke bawah itu agak sulit. Nah, kebetulan saya itu ada di golongan 4. Kemarin abis nyoba-nyoba masuk ke golongan 3, itu persyaratannya lumayan sulit, sangat-sangat sulit. Kalau buat range harga, apa ya, range UKT di di hubungan internasional sendiri itu paling murah, maksudnya paling pojok golongan 1 itu dia masuk di 500.000 dan paling di golongan 7 itu paling atas itu kalau nggak salah antara 7 juta sama 8 juta, sekitar segitulah. Sekitar segitu ya. Oke ya. Iya. Jadi ternyata ini menemukan ada dua perbedaan ya. Kalau di UI itu dibagi dua golongan saja, tapi sedangkan di Brawijaya terbagi atas tujuh golongan itu ya. Jadi Iya, tapi ada tambahan sih Pak, sorry saya motong. Iya, gimana? Sebenarnya ada lagi. Hmm. Yang pertama itu bedanya itu kalau kan ada mandiri sama SBM dan SNM nih jalur masuknya. Kalau SNM sama SBM itu cuman bayar UKT doang. Yang tadi kayak saya sebutin tadi. Yeah. Tapi kalau misalnya mandiri, dia ada bayar UKT sama bayar uang gedung. Kalau masalah pembayaran uang gedung saya nggak tahu ya, itu kalau nggak salah ada proses wawancaranya juga. Kalau misalnya UKT itu prosesnya sama, masukin data gaji orang tua, beban tanggungan segala macam. Iya, betul. Kayak kalau yang kemarin adik kelasmu itu masukin misalnya biaya sehari-hari itu biasanya biaya listrik, biaya segala macam itu dimasukin di Brawijaya. Jadi diminta betul-betul listnya ya, seperti itu. Oke, terima kasih Yel. Nah, oke, berhubung waktunya sudah mau habis, closingnya gini, boleh nggak teman-teman ngasih
entah itu tips and trick kah atau itu wejangan kah dari teman-teman Jangan. supaya apa ya, supaya teman-teman adik-adik kelas kalian misalnya juga punya insight yang baik tentang PTN atau ya dari sisi motivasi dan sebagainya dan sebagainya. Silakan mau siapa dulu nih? Kalau ini saya tawarkan mau dari Iel dulu atau dari Vanessa dulu? Bebas. Dari Iel dulu Oke, kayaknya. Tadi kayaknya gantian ya. ya, kayak gitu ya. Oke, silakan Oke. Iel. Buat sharing tips and trick masuk PTN ya. Aku pengen ngasih tahu nih ke teman-teman semua, buat masuk PTN itu sebenarnya nggak mandang dia pinter, dia cerdas, dia pokoknya apapun itu. Kalian stop mindset kayak gitu. Karena jujur ya, kalau misalnya kalian tahu saya sama Vanessa itu beda jauh banget secara akademik. Bener-bener Aduh, jangan beda gitu. banget. Karena ya bisa tanya Pak Alex juga lah. Bisa tanya Pak Alex juga, saya dulu Enggak. kayak gimana anaknya. Maksudnya, enggak Mas, yang penting mau berusaha aja sih Betul. teman-teman. Bener-bener. Apa ya, kalian gak usah mandang harus pinter, harus nilai rata-rata di atas. Oke, kalau masalah nilai, itu balik lagi ke kalian. Cuman menurut aku di sini, coba kalian prosesnya kalian mau naik atau mau turun. Kalau kalian udah di atas, coba buat stabilin nilai itu. Kalau misalnya kalian masih di bawah dan kalian mau masuk PTN, kalian harus berusaha lebih keras. Kalian bisa gunain dengan kayak kalian ikut misalnya kalian nggak pinter-pinter banget, tapi kalian pengen banget nih masuk SNM misalnya kan bekerja sambil berdoa. Jadi kita melakukan apa yang kita pengen, kita belajar, kita pengen hari dengan berdoa itu benar-benar Tuhan ngebales itu semua sih. Jadi Tuhan ngelihat kita mau berproses dari nol sampai kita bisa nggak sih dapetin mimpi kita itu meskipun nanti hasilnya dapat atau nggak dapat itu kan urusan terakhir ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku kalian penting berusaha. Kalau misalnya nggak bisa secara akademik, kalian punya potensi akademik, gunain. Karena sertifikat itu benar-benar berguna banget. Cari lomba-lomba, cari kegiatan yang produktif, karena itu benar-benar ngebantu kalian berkembang banget. Oke, berarti keyword yang bisa saya petik dari IEL itu adalah yang satu usaha, ya kan? Yang satu usaha, dan yang kedua ada optimis, yang ketiga adalah penuh pengharapan. Itu ya kuncinya itu yang keywords yang luar biasa ya, yang bisa diambil dan dipetik. Oke, berikutnya Vanessa boleh share? Mungkin waktunya 2-3 menit, Vanessa silakan. Yep. Jadi kalau yang buat mau masuk negeri nih pokoknya jangan SKS buat belajar SBM-nya. Sistem kebut sebulan juga jangan, apalagi semalam itu nggak bakal cukup. Kalau bisa setahun persiapin SBM. Karena nggak ada salahnya persiapin SBM terus keterima di SNM daripada nggak ada persiapan sama sekali. Karena yang dipelajarin di SBM tuh juga berguna. Itu ibarat kalian tuh ngajarin kelas 13 buat cicil semester pertama perkuliahan. Jadi itu berguna banget, nggak apa-apa. Boleh ikut bimbel, kerjain soal SBM, boleh bimbel online juga. Pokoknya kerjain soal-soal tahun sebelumnya karena soalnya kurang lebih mirip-mirip. Terus keberuntungan juga berpengaruh, jadi jangan kecewa kalau misalnya nggak keterima. Banyak-banyakin berdoa aja. Oke, terima kasih. Ya, sama juga ya. Jadi, Yep. kegagalan mungkin bahasanya bukan kegagalan ya, kesempatan di SNM belum diberikan, tapi kesempatan lain tuh masih terbuka luas ya, di SBM kah, di Mandiri kah, itu jadi apa ya, tetap ya tetap jangan ketika tidak lolos di SNMPTN langsung semangatnya langsung drop gitu ya, langsung drop dan jadi tidak penuh pengharapan, jadi tidak penuh optimis gitu ya. Jadi
Kalau memang kita punya cita-cita mau masuk PTN, banyak jalur dan banyak kesempatan, dan tentu yang perlu yang digarisbawahi adalah semua mempunyai kesempatan yang sama dan nggak ada perbedaan satu sama lain kayak gitu ya. Jadi semua punya peluang yang sama kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk Iel, Vanessa atas sharing-sharingnya. Eh, Mohon maaf mendadak. Sukses selalu untuk Gak kuliahnya. apa-apa. Ya, Makasih, oke. Pak. Tetap semangat meskipun belajarnya nanti secara online untuk semester ini. Kita juga berdoa semoga pandemi ini juga segera berakhir dan semuanya bisa Ya cepat praktikum pulih. offline sih, Pak. Masuk nanti. Iya. Aduh. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu untuk kuliahnya. Salam Amin. untuk Bapak juga keluarga. sehat juga, Pak. Iya, Ya, oke. Pak. Sehat selalu, Pak. Ya, salam sehat, salam untuk keluarga, dan sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya ya nanti ya ketika ada kesempatan. Oke, terima kasih. Oke. Jadi saya Thank end you, Pak. meeting ya. Ya, Oke, Oke, dadah. dadah. salam buat Guru Thomas. Yes, terima kasih.